Pertama harus kita pahami bersama berkaitan dengan kerusakan jalan, khususnya jalan provinsi. Itu terkait dengan kebijakan politik anggaran. Kalau dulu saya masih ingat betul Pak Ganjar Pranowo saat mau mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah akan mengalokasikan anggaran 2,5 triliun per tahun untuk jalan provinsi. Ini satu visi politik yang bagus, satu janji politik yang bagus. Mestinya selama kepemimpinan Pak Ganjar itu harusnya jalan-jalan itu sudah bagus. Hanya menurut pengamatan saya, jadi ada hal-hal yang ini perlu diperbaiki. Yang pertama berkaitan dengan sistem. Jadi sistem pengadaan barang dan jasa, di mana waktu itu yang berkaitan dengan tender-tender kegiatan pengadaan barang dan jasa itu terjadi penurunan yang ekstrim. Bahkan yang namanya pekerjaan fisik bangunan gedung pun bisa turun di atas 20% dari pagu, dari limit anggaran. Padahal kalau kita berbicara sistem perencanaan anggaran yang berkaitan dengan nanti ditenderkan pada pihak ketiga, itu di sana kan jelas. Jadi harga perhitungan real plus PPN dan PPH itu komponennya itu. Kemudian plus keuntungan pemborong. Kalau terjadi penurunan dari harga standarnya atau HPS-nya itu turun sampai 20%, 25%, praktis kegiatannya akan tidak maksimal, karena yang namanya pengusaha juga ingin mendapatkan keuntungan. Kalau dari pagu satu misal 100 juta turun sekitar 20%, itu kan kontraknya menjadi 80 juta. 80 juta itu plus komponen keuntungan pemborong dan pajak. Nah, berarti sekitar 20%. Padahal itu sudah turun 20%. Berarti uang itu tinggal 60% dari pagu. Ini dilaksanakan. Nah, tentu dari 60% itu masih mau mencari keuntungan lagi. Itu yang pertama. Makanya ini kualitasnya kurang baik. Kemudian siapa yang mengawasi produk-produk di Beijing Plan itu? Siapa yang mengawasi itu? Apakah benar beton yang di satu misalnya proyek beton ya yang dipakai itu sudah memenuhi standarnya? Satu misal K300, apakah itu benar-benar K300? Kan bukan tidak mungkin yang di tes itu yang kualitasnya bagus, tapi yang tidak dilakukan lab itu kualitasnya yang acak-acakan. Karena bukan tidak mungkin di sektor produksi pun itu juga ada karyawan-karyawan dari pengusaha itu yang nakal. Itu nanti diterbitkan impres akan ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi gini Mas, jadi salah satu pendorong tumbuhnya perekonomian daerah ada soal infrastruktur. Kalau Pak Jokowi berkeinginan untuk membuat satu keputusan politik berupa impres kaitan perbaikan jalan kerusakan jalan, jadi satu kebijakan yang bagus. Yang bagus karena kalau berbicara sistem yang sekarang itu juga tidak ada pos untuk bencana. Karena untuk bencana pun sedikit. Nah, ini harus ada keberanian dari kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Ketika melihat kondisi seperti itu harus mengeluarkan kebijakan politik yang namanya membuat satu kebijakan menyatakan bahwa itu keadaan darurat, itu bencana alam, itu harus ada pernyataan. Intinya di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan itu jangan berpikir yang negatif. Satu misal pejabat publik membuat satu keputusan politik untuk kepentingan rakyat, ya lakukan. Jangan takut. Satu misal diskresi, jangan takut, lakukan. Itu memang rambu-rambu itu sudah dibangun, sekarang dilaksanakan.
untuk kemakmuran bersama. Karena tujuan berbangsa dan bernegara itu antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana biar sejahtera. Kembali pada persoalan yang saya sampaikan. Jadi oleh karena itu ini agar menjadi perhatian kita bersama, mari kita dorong agar sistem pengadaan barang dan jasa itu diperbaiki kembali. Jadi jangan sampai harga terendah, harga termurah yang waktu itu menguntungkan negara dijadikan pemenang. Mulai 2024 lakukan upaya-upaya bisa audiensi atau apa bentuknya lah, berikan satu masukan kepada pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi agar di dalam mendesain jalan, khususnya jalan-jalan jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten kota atau mungkin penghubung antar kecamatan itu dipertebal. Kalau saya melihat itu kan rata-rata 30 cm, kemudian pecah-pecah. Satu misal jalan Batangan, jalan Juwana Rembang. Saya masih ingat betul, waktu itu ada 6 orang dari Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi datang ke rumah saya. Karena waktu itu memang saya berikan informasi bahwa bla 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 bla. Kemudian datang ke rumah saya dan waktu itu saya mengundang Bas Borong. Bas Borong itu waktu itu kontraktor utamanya kalau tidak salah BUMN. Kemudian ada Subkon. Subkon ada Bas Borong. Itu dari Subkon sampai Bas Borong itu sudah orang yang keempat. Jadi kontraktor utama, Subkon, Bas Borong, Bas Borong, Bas Borong. Makanya kualitasnya tentu sangat-sangat rendah. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.